Kerajaan Sumedang Larang, sebuah bagian penting dari sejarah Kerajaan Sunda di Jawa Barat, adalah sebuah entitas yang kaya akan sejarah dan warisan budaya. Kita akan menjelajahi perjalanan unik kerajaan ini, yang mencakup elemen-elemen seperti cikal bakal, tokoh-tokoh penting, dan perubahan penting dalam status agama. Cerita dimulai pada abad ke-8 Masehi, ketika Sumedang Larang masih merupakan bagian dari Kerajaan Pajajaran. Namun, sebelum Kerajaan Sumedang Larang ada sebuah kerajaan kecil yang memainkan peran penting dalam pembentukan wilayah ini, yaitu Kerajaan Tembong Agung. Kerajaan ini didirikan oleh Prabu Aji Putih pada tahun 678 Masehi dan berpusat di Citembong Karang, yang saat ini merupakan wilayah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Prabu Aji Putih adalah keturunan dari Raja Wretikandayun, penguasa Kerajaan Galuh, yang juga merupakan pecahan dari Kerajaan Tarumanegara yang runtuh pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan Tembong Agung, yang saat ini sudah terendam oleh Waduk Jati Gede, adalah tempat berdirinya kerajaan ini. Prabu Aji Putih memiliki beberapa anak laki-laki, di antaranya adalah Batara Kusuma atau Batara Tuntang Buana alias Tajimalela, Sakawayana alias Aji Saka, Haris Dharma, dan Jagat Buana yang juga dikenal dengan nama Langlang Buana. Sejak berdirinya Kerajaan Tembong Agung, kemudian berlanjut menjadi Kerajaan Sumedang Larang. Kerajaan ini berada di bawah naungan Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh, yang akhirnya bergabung menjadi Kerajaan Pajajaran. Namun, perubahan besar terjadi ketika Tajimalela, putra tertua Prabu Aji Putih, mendirikan Kerajaan Sumedang Larang sekitar tahun 950 Masehi. Setelah mewarisi tahta dari ayahnya, Prabu Tajimalela mengubah nama Kerajaan Tembong Agung menjadi Kerajaan Himbar Buana, sebelum akhirnya menggantinya dengan nama Kerajaan Sumedang Larang. Penerus Prabu Tajimalela adalah putranya, Prabu Gajah Agung, yang mulai memerintah sejak tahun 980 Masehi dan memindahkan pusat pemerintahan ke Pesanggerahan, Ciguling, Sumedang. Pada tahun 1000 Masehi, Prabu Wiraraja, yang juga dikenal sebagai Jayabaya atau Sunan Pagulingan, Sunan Guling, mengambil alih pemerintahan sebagai Raja kedua Sumedang Larang. Meskipun belum jelas apakah penggunaan gelar Sunan untuk Raja Sumedang Larang adalah bukti bahwa kerajaan ini sudah menganut Islam, hal ini tetap menjadi misteri. Kerajaan Sumedang Larang akhirnya dinyatakan secara resmi sebagai kerajaan bercorak Islam selama pemerintahan Pangeran Santri pada tahun-tahun 1530 sampai tahun 1579 Masehi. Pangeran Santri adalah keturunan Sunan Gunung Jati dari Kesultanan Cirebon. Ini adalah tonggak sejarah yang signifikan yang menandai perubahan besar dalam orientasi agama kerajaan ini. Kisah pemerintahan Kerajaan Sumedang Larang tidak hanya melibatkan kebijaksanaan seorang pangeran, tetapi juga memiliki sentuhan kisah cinta dan warisan keluarga yang tak terlupakan. Cerita ini mengikuti perjalanan Pangeran Santri dan istrinya, Ratu Pucuk Umun, yang memiliki peran besar dalam mengubah takdir kerajaan ini. Pada masa itu, Kerajaan Sumedang Larang merupakan bagian integral dari Kerajaan Pajajaran dan menjalin hubungan harmonis dengan Kesultanan Cirebon. Namun, keberanian dan tekad Pangeran Santri, seorang tokoh berpengaruh, mulai mengubah arah sejarah. Ratu Pucuk Umun, yang berasal dari keturunan Raja-Raja Sumedang Larang sebelumnya, memiliki peran penting dalam perjalanan ini. Dia memberikan kendali pemerintahan Kerajaan Sumedang Larang kepada suaminya, Pangeran Santri. Tindakan luar biasa ini tidak hanya menunjukkan cinta dan dukungan, tetapi juga memperlihatkan bahwa kebijakan dan kepemimpinan bukan hanya milik kaum pria. Menurut catatan dalam buku, Penyebaran Islam di Daerah Galuh sampai dengan abad 17, 2010, karya Apipudin SM, pasangan ini dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Angkawijaya. Anak tersebut kemudian menjadi pemimpin Sumedang Larang dengan gelar Prabu Gesan Ulun, mulai tahun 1578. Pelantikannya dilakukan oleh Raja Pajajaran saat itu, Prabu Surya Kancana, tahun 1567 sampai tahun 1579 Masehi. Namun, nasib bermainan kisah ini berubah cepat ketika pada tahun 1579, Kerajaan Pajajaran hancur akibat serangan dari Kesultanan Banten. Di tengah kekacauan ini, Prabu Gesan Ulun membuat keputusan berani. Dia mendeklarasikan Sumedang Larang sebagai penerus Kerajaan Pajajaran, sebuah langkah yang diabadikan dalam sejarah. Pendeklarasian tersebut mendapatkan dukungan luas dari berbagai pihak, mengingat Prabu Gesan Ulun adalah keturunan dari raja-raja di Tanah Sunda. Kerajaan Sumedang Larang tumbuh menjadi entitas yang kuat dan luas,
menguasai hampir seluruh wilayah Jawa Barat, kecuali daerah yang dikuasai oleh Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Prabu Gesan Ulun, yang menjadi penguasa yang dihormati oleh rakyat Sumedang Larang, mengalami akhir hidup yang tragis. Setelah kematiannya, pangeran-pangeran muda bersaing untuk merebut kendali kerajaan. Pangeran Kusumadinata, dengan cermatnya, memutuskan untuk menyerahkan kerajaan tersebut kepada Kesultanan Mataram, yang saat itu dipimpin oleh Sultan Agung. Keputusan ini pada awalnya membuat Sultan Agung bangga, tetapi, akhirnya, Pangeran Kusumadinata malah dihukum mati atas keputusannya. Peristiwa ini mengakibatkan pecahnya kerajaan Sumedang Larang menjadi dua bagian. Pangeran Rangga Gede menguasai kerajaan yang berpusat di Dayeuhluhur, sementara Pangeran Suryadiwangsa memimpin kerajaan yang berpusat di Tegal Kalong. Konflik politik tak terhindarkan dan mengguncang fondasi kerajaan ini. Kerajaan Sumedang Larang sendiri muncul setelah kerajaan Pakuan Pajajaran di Bogor jatuh ke tangan Kesultanan Banten pada tahun 1579. Sejarah mencatat bahwa kekuasaan orang-orang Sunda bergeser ke wilayah timur Jawa Barat, terutama Galuh dan Sumedang. Prabu Gesan Ulun muncul sebagai penguasa yang berkuasa, memerintah dari Kutamaya, Sumedang. Wilayah kekuasaannya meliputi seluruh Priangan, yang meliputi daerah antara Sungai Cipamali di timur hingga Sungai Cisadane di barat, kecuali Galuh. Namun, pada tahun 1614, Kesultanan Mataram di bawah Sultan Agung mengklaim seluruh wilayah Jawa Barat, kecuali Banten dan Cirebon, sebagai wilayahnya. Ketika kabar ini mencapai Pangeran Suryadiwangsa, Raja Sumedang yang lain, dia merasa khawatir. Untuk menghindari kemungkinan konflik yang lebih besar, pada tahun 1620, Pangeran Suryadiwangsa menghadap Sultan Agung dan menyatakan bahwa Sumedang yang dia pimpin bersedia menjadi negara bawahan Mataram. Meskipun tidak dijelaskan apakah Pangeran Rangga Gede juga mengambil langkah serupa, akhirnya seluruh wilayah Sumedang Larang berada di bawah kekuasaan Mataram. Pada awalnya, kedatangan Pangeran Kusumadinata di Sumedang Larang didasari oleh dua faktor kunci. Pertama, Pangeran Kusumadinata ingin menjaga wilayah Sumedang Larang agar tidak terjebak dalam persaingan antara dua kekuatan besar, Kesultanan Mataram dan Kesultanan Banten. Kedua, hubungan kekerabatan ibunya, Ratu Harisbaya, dengan Mataram, memberikan argumen kuat untuk menjadikan Sumedang Larang sebagai wilayah vasal Mataram. Keputusan Pangeran Kusumadinata ini mendapatkan sambutan positif dari Sultan Agung, pemimpin Kesultanan Mataram. Sebagai penghargaan atas pengakuan sukarela ini, Pangeran Kusumadinata diberi gelar Pangeran Dipati Rangga Gempol Kusumadinata. Wilayah kekuasaannya di Tegal Kalong, Sumedang, bahkan mengalami perubahan nama menjadi Priangan, yang berarti tulus ikhlas. Namun, perubahan tidak berhenti di situ. Status Sumedang Larang juga berubah dari kerajaan menjadi kabupaten sebagai wilayah vasal Kesultanan Mataram. Akibatnya, Pangeran Dipati Rangga Gempol Kusumadinata, atau lebih dikenal dengan Pangeran Rangga Gede, bukan lagi seorang raja, melainkan seorang bupati yang memegang kendali di kabupatennya sendiri. Tetapi peran Pangeran Rangga Gede tidak hanya sebatas memimpin Kabupaten Sumedang, ia juga menjadi koordinator para bupati lainnya di wilayah Priangan, yang disebut sebagai Bupati Wedana. Ini adalah peran penting dalam koordinasi pemerintahan di wilayah tersebut. Pada tahun 1624, setelah 4 tahun menjadi negara vasal Mataram, Pangeran Kusumadinata mendapatkan tugas pertamanya dari Sultan Agung, menaklukkan Sampang di Madura. Dengan sejumlah pasukan yang dipilih dengan cermat, dia berangkat menuju Sampang. Namun, begitu tiba di sana, dia menemukan bahwa penguasa Sampang adalah saudara jauhnya. Dengan kepandaian diplomasi dan tanpa perlu pertempuran, dia berhasil menjadikan Sampang sebagai negara vasal Mataram. Keberhasilan ini membuat Sultan Agung sangat senang. Sebagai penghargaan, Pangeran Kusumadinata diminta untuk tinggal di Mataram dan diberi satu daerah untuk diperintah, yang sekarang dikenal sebagai Kasumedangan, termasuk desa Bembem di Yogyakarta. Namun, tak lama setelah tinggal di Mataram, pada tahun 1625, Pangeran Kusumadinata meninggal. Ada beberapa sumber yang mengklaim bahwa dia dieksekusi oleh Sultan Agung karena terlalu sombong setelah penaklukannya di Sampang dan meremehkan kekuatan Mataram. Setelah kemangkatan Pangeran Kusumadinata di Mataram, pemerintahan Sumedang Larang menjadi labil. Pangeran Rangga Gede, saudara tiri Pangeran Kusumadinata, akhirnya mengambil alih kekuasaan di sana. Di bawah pemerintahannya, dua pemerintahan yang sebelumnya terpecah berhasil disatukan. Namun,
Sumedang Larang tetap berada di bawah kekuasaan Mataram.